Ibu adalah sekolah pertama dan juga utama bagi anak-anaknya. Selamat datang di What's Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 hal mengejutkan dari film Norma antara mertua dan menantu. Gimana? Enakan dia apa aku? Itu kalau misalnya nggak bahas sekarang kan? Capek! Nomor 10, diadaptasi dari kisah nyata. Kasus Norma Risma pertama kali viral pada akhir tahun 2022 saat Norma membagikan kisahnya lewat akun TikTok @norma_risma yang kemudian menyebar luas di berbagai media sosial dan dengan cepat diberitakan oleh berbagai media nasional. Unggahan tersebut berisi cerita bahwa suaminya Rozi berselingkuh dengan ibu kandungnya sendiri, Rihanna. Meski demikian, cerita yang bermunculan di media sosial dianggap hanya melihat dari satu sisi saja, yaitu dari pihak Norma Risma, sehingga banyak yang masih menyaksikan kebenaran cerita utuh di balik konflik ini. Baik Rozi maupun Rihanna sendiri sempat membantah hal tersebut, namun pada akhirnya keduanya tetap dijatuhi hukuman penjara karena telah melakukan perzinahan. Gak ada ya perempuan yang lain. Gak bisa kamu nyari perempuan yang lain. Perempuan itu seumur sama mama. Malu mama, mau taruh di mana muka mama? Mah, videonya viral. Nomor 9, kontroversi. Tidak hanya cerita viralnya yang membelah opini publik, filmnya pun yang berjudul Norma antara mertua dan menantu ikut mendapatkan sorotan publik serta tanggapan yang beragam. Beberapa pihak menilai tema perselingkuhan utamanya melibatkan perselingkuhan tidak wajar menantu dan mertua merupakan isu yang sangat sensitif dan cukup tabu untuk dibahas. Film ini dikhawatirkan bisa menjadi bahan pembicaraan negatif atau bahkan pembenaran untuk situasi yang tidak etis. Suatu tantangan berat seberapa jauh film ini harus menggambarkan kenyataan yang menyakitkan namun tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau agama. Di film ini saya ingin mengangkat tentang birrul walidain sebenarnya. Bagaimana seorang anak tetap harus berbakti kepada orang tua apapun yang terjadi. Rumah produksi D Company sendiri justru mengungkapkan bahwa meskipun film ini mengangkat isu yang viral dan sensitif, namun pihak mereka tetap mengemasnya dengan batasan artistik termasuk penggunaan intimasi koordinator sehingga dapat ditonton oleh para remaja dalam kategori film 13+. Nomor 8, jumlah penonton. Film Norma antara mertua dan menantu dirilis di bioskop Indonesia pada tanggal 31 Maret 2025 bertepatan dengan momen Lebaran. Berdasarkan akun Instagram D Company, jumlah penonton berhasil menembus 500.000 penonton pada hari ke-9 penayangannya. Bagus banget itu. Ini benar-benar kenyataan ini. Sayangnya jumlah penonton terus menurun di hari-hari berikutnya dan hanya puas menembus sekitar 680.000 penonton. Perolehan ini tidak sebanyak jumlah views yang diperoleh pada platform Netflix sejak dirilis pada bulan Agustus 2025, di mana film yang disutradarai Guntur Suharyanto ini berhasil menembus 2,5 juta views sejak 2 pekan tayang. Ada ibu yang waras, selingkuh sama menantunya sendiri. Nomor 7, hak adaptasi. Produser D Company Dheeraj Khalwani menjelaskan bahwa izin hak adaptasi film Norma antara mertua dan menantu hanya melibatkan Norma Risma. Cerita dalam film ini didasarkan pada sisi Norma Risma sehingga benar-benar fokus terhadap karakter Norma. Meski begitu, pihaknya tetap melibatkan mantan suami dan ibu Norma dalam izin hak adaptasi ini melalui Norma. Ini masih sangat cinta ibunya, masih ingin ajak ibunya untuk umroh. Jadi itu yang membuat saya tertarik hubungan anak dan ibu. Gitu. Menurut Dheeraj, pihaknya sebenarnya sudah mendapatkan hak adaptasi film sejak 28 Juli 2023. Namun pihak D Company merasa perlu untuk tetap merahasiakannya sampai filmnya resmi diproduksi. Nomor 6, para pemain. Sejak awal film ini dianggap hanya memanfaatkan kasus yang viral di media sosial sehingga tidak banyak yang berharap bahwa film ini akan memiliki kualitas produksi dan akting yang sebagus film-film box office Indonesia pada umumnya. Kenyataannya, D Company justru menunjukkan keseriusan mereka mempersiapkan film ini dengan baik termasuk dalam pemilihan para pemainnya. Tidak tanggung-tanggung beberapa aktor ternama seperti Wulan Guritno, Tisa Biani, Yusuf Mahardika, Rukman Rosadi, Nunung hingga Erik Estrada memperkuat posisi para pemain film ini. Tisa Biani mengaku cukup kewalahan karena harus menguras emosi kesedihannya saat berperan sebagai Norma. Norma, kita kuat, kita sembuh bersama. Oke? Oke.
Sementara Yusuf Mahardika yang berperan sebagai Irfan, suami Norma, mengaku gugup karena harus beradu akting dengan artis senior Wulan Guritno. Tapi tidak bisa dipungkiri, para pemain berhasil membuktikan totalitas mereka sebagai aktor dan artis pada film Norma Antara Mertua dan Menantu. Nomor 5, lokasi syuting di area aslinya. Kisah perselingkuhan yang viral di sosial media antara mertua dan menantu ini terjadi di kota Serang, Banten. Karena kejadiannya di kota tersebut, syuting film Norma Antara Mertua dan Menantu pun dilakukan di beberapa tempat di sekitar Banten. Dalam media sosialnya, Wulan Guritno sempat membagikan beberapa momen saat dirinya syuting film tersebut. Beberapa lokasi yang dipilih seperti Banten Lama, Masjid Agung Serang Atsaurah, Jembatan Bogek dan Anyer. Menariknya, Norma Risma dan ayahnya sempat mendatangi lokasi syuting. Nomor 4, melibatkan penulis Ipar Adalah Maut. Mas Aris, ini adalah perjanjian yang sangat berat. Perjanjian yang mengguncangkan arsy Allah. Jangan sekali-kali kamu langgar perjanjian ini ya Mas Aris. Sukses dengan film Ipar Adalah Maut, Oka Aurora dipercaya sebagai penulis film Norma Antara Mertua dan Menantu. Sejak 2011 hingga 2025, sedikitnya Oka telah terlibat pada 24 film. Selain menulis naskah, Oka juga telah menerbitkan beberapa novel. Kegigihan dan perjuangannya sebagai penulis telah berhasil mengantarkan salah satu naskahnya meraih penghargaan Festival Film Bandung tahun 2014, dan pada tahun 2024, Oka Aurora berhasil masuk dalam nominasi penulis skenario adaptasi terbaik pada Festival Film Indonesia. Oka Aurora. Nomor 3, makeup celepuk Wulan Guritno. Salah satu hal yang paling mengejutkan dalam film Norma Antara Mertua dan Menantu adalah kehadiran Wulan Guritno sebagai salah satu pemeran utama. Wulan berperan sebagai Rina, ibu Norma. Di awal perkenalan para pemain, Wulan adalah salah satu pemeran yang diragukan oleh banyak pihak. Hal ini karena penampilan aslinya yang dirasa sangat jauh berbeda dengan ibu Norma, Rihanna. Lipstick dari aku dipakai, Bu. Bagus, Bu. Cantik. Berkat keraguan inilah, Wulan Guritno justru menuai berbagai pujian pada akhirnya. Akting yang kuat dipadukan dengan makeup look celepuknya, Wulan berhasil meyakinkan penonton bahwa dirinya lah yang paling cocok memerankan Rihanna. Makeup celepuk menurutnya adalah makeup ibu-ibu yang hanya mengandalkan bedak dan lipstik. Siapa sangka makeup look ini cukup mencuri perhatian. Wulan Guritno sendiri mengaku banyak melakukan riset termasuk mempelajari gerak-gerik Rihanna saat diwawancara. Hal ini cukup berhasil karena banyak yang merinding melihat ekspresi wajah Wulan yang mirip dengan Rihanna pada foto viral di pernikahan Norma dan Rosie. Nomor 2, kurang berhasil secara komersil. Meski pada platform Netflix, film ini mendulang kesuksesan hingga 2,5 juta views pada minggu kedua setelah dirilis, namun film Norma Antara Mertua dan Menantu dianggap kurang berhasil secara komersil. Hal ini dikarenakan jumlah penonton di bioskop Indonesia hanya berhenti di 600 ribuan penonton. Berbeda nasib dengan film Indonesia lainnya seperti Pabrik Gula yang dirilis berbarengan dengan film ini. Film Pabrik Gula justru berhasil meraih 4 juta penonton. Masih adakah kesempatan kami untuk pulang? Dilansir dari BBC.com, sang penulis cerita Oka Aurora mengakui bahwa penurunan jumlah penonton di bioskop mungkin terjadi karena penonton menganggap mereka seperti diajak bersimpati pada pelaku. Dari observasinya, ia menyadari jika para penonton yang datang ke bioskop untuk menonton film dengan tema perselingkuhan ini bertujuan untuk melampiaskan amarahnya. Namun Oka sendiri tidak menyangka jika film ini justru naik setelah ditayangkan di Netflix dan cukup sukses di Asia Tenggara. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, sempat trending di 3 negara. Respect dekat Norma yang dia still boleh maafkan mak dia. Geram jugalah dengan lelaki tu. 9 lah. Itu dia sedih gila, sumpah. 10 lah. Sedih tapi banyak marah daripada sedih. 9.
Dari data Tudum, film Norma Antara Mertua dan Menantu yang dirilis Netflix pada 14 Agustus 2025 bertahan selama 2 pekan pada peringkat 10 besar film yang bukan berbahasa Inggris. Bahkan menurut laporan dari Flix Patrol, film ini berada di puncak trending Malaysia, Singapura, dan Indonesia antara 15 hingga 21 Agustus 2025. Selain 3 negara tersebut, Myanmar menjadi salah satu negara yang ramai menyaksikan film ini. Isu perselingkuhan dianggap sebagai salah satu isu yang cukup populer di Asia Tenggara. SMGT Tambunan dari Komite Film Dewan Kesenian Jakarta pada BBC.com menjelaskan, film seperti Norma Antara Mertua dan Menantu yang berangkat dari kisah nyata ini dapat ditempatkan sebagai upaya solidaritas perempuan. Melalui film ini, perempuan menjadi punya ruang untuk bercerita mengenai kekerasan yang dialaminya dan menginspirasi perempuan lain untuk bersuara. Norma Risma sendiri mengatakan bahwa film ini bukan sekedar hiburan saja, melainkan sarana agar korban bisa berani berbicara. Ketika ada di hubungan yang toksik atau ada di lingkaran yang tidak baik, ayo segera keluar. Nah, menurut kamu, adakah hal mengejutkan lainnya dari film Norma Antara Mertua dan Menantu? Beritahu kami di kolom komentar.